Oke guys, kali ini aku dapat servisan. Ini jam tangan murah biasa ya itu. Namun dia minta untuk dibuat bandel di air, ataupun istilahnya tuh untuk renang gitu. Namun ini dia belinya murah, jam tangan biasa paling berapa ini di pasar, di toko paling 35-an ya. Oke, sebagai tenaga ahli serba bisa, saya akan berpikir untuk bisa. Seperti yang sudah teman-teman saksikan, itu saya memperbaiki jam tangan yang mulai dari tidak memiliki kemampuan air, saya ubah menjadi tahan air. Sebentar guys. Aduh. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, kita bongkar ini jam tangannya guys ya. Pokoknya di tenaga ahli serba bisa, gitu. Kita akan berpikir untuk bisa. Sejauh ini kita sudah belajar tentang logika gitu. Itu adalah dasar dari ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini hasilnya ya. Tuh, ini kayaknya udah kena air guys ya ini ya. Ini kemarin di servis tempat lain tapi nggak bisa, malah bocor dan mati. Ini kayaknya mesinnya ini saya cek dulu mati, ini mesinnya ini mati. Tapi ini baru kemungkinan. Ayo kita buktikan sama-sama apakah ini benar mati atau gitu saya yang salah gitu. Logika. Oke, kita langsung mulai, kita cek dulu baterainya, power, karena sumber kehidupan itu berasal dari sini, dari istilahnya power, atau ini adalah baterai dalam jam tangan. Dan mati guys ya, berarti saya tidak salah. Apakah ini kalau misalkan tak kasih istilah, kalau dalam psikologi itu ada namanya shock terapi. Ini apakah tak kasih shock terapi itu mesin ini bisa hidup? Kalau dalam dunia medis itu ada istilahnya itu untuk pemancing jantung gitu. Tuh, kalau dalam psikologi ada istilah shock terapi. Kalau dalam dunia servis jam tangan kayak gini ya ada istilahnya shock terapi untuk jam tangan, bukan untuk mental. Tidak hidup, ini nggak bisa hidup meskipun ini juga tak kasih minyak. Seperti ini, aku tahu kalau ini mati namun tetap tak coba karena ini ada alurnya gitu. Meski alurnya sudah dipastikan tidak bisa, tetap saya akan mencoba dengan alur yang sama. Dalam dunia mesin juga ada ini persamaan. Kalau sudah membahas logika, kita membahas persamaan gitu. Matematika juga ada persamaan, dunia medis, dunia mesin juga ada persamaan. Dalam medis persamaan silikon, itu ada, dia biasanya untuk operasi. Kalau misalkan payudara kurang besar ya dibesarkan dengan silikon bisa. Hidungnya yang kurang mancung dimancungkan juga bisa. Kalau dalam dunia permesinan juga ada silikon gitu. Ini kasih minyak, lalu kita shock terapi lagi. Tidak bisa. Kenapa ini tidak bisa guys? Gitu. Kenapa kok tidak bisa ini?
karena di sini saya lihat itu kalau di dalam mekaniknya ini nggak ada masalah, IC-nya pun juga kelihatan bagus. Namun kenapa kok nggak bisa diperbaiki? Nah gitu pertanyaannya seperti itu. Feeling saya dari awal tuh mengatakan jam tangan ini mestinya tidak bisa diperbaiki, dan ini padahal kalau secara fisik dia masih bagus gitu. Kita cari sumbernya, karena kita sudah belajar logika, karena sesuatu itu pasti berkaitan dengan istilahnya logika. Seperti yang saya bilang, metafisika itu adalah fisika gitu. Nggak ada istilah metafisika kalau sudah diketahui asal muasal atau penyebabnya, itu semuanya adalah proses dari fisika itu sendiri. Oke, di sini istilahnya saya menduga, ini baru dugaan, bahwa ini adalah kerusakan ada pada sepul gitu. Nah seperti ini guys, kita bisa lihat. Untuk mekanisme tadi itu tidak apa-apa. Kenapa aku bilang sepul? Karena sepul di sini ini teman-teman bisa lihat. Nah itu kelihatan tidak sih? Serabutnya ini ada yang patah ini di sininya, di gulungannya ini gitu. Jadi untuk mengarah ke IC-nya sih ya masih mengarah ke IC sih kayaknya sih. Kita buktikan sekali lagi. Oke, kita lihat. Nah di sini ini ada yang patah. Kalau 10 udah rusak kayak gini, udah nggak bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki bisa, nah bisa. Namun biaya perbaikan sama ganti satu blok itu lebih murah satu blok, maka kita harus cari alternatif yang murahnya tadi. Kita ganti mesin, nah itu lebih pas karena materi kita di sini adalah bukan perbaikan mesin, namun apa itu, wah ini mesin yang kemarin tuh aku habis guys, habis stoknya ini. Udah ada, ini ada satu, mudah-mudahan bisa. Ini kemarin kan rusak semua, itu belum sempat tak perbaiki ini. Dan kalau misalkan ini tidak bisa, ya terpaksa materi kita adalah perbaikan mesin. Dan juga permintaan customer tadi apa, dan air untuk renang, nah gitu ya, untuk renang gitu. Oke, sini saya cek dulu, saya dengarkan dulu. Ini mati mesinnya. Karena ini udah mati guys ya, aku cari yang, dan yang sudah dibuktikan dalam konten kemarin kan semua mesin ini memang mati kan, kita coba satu persatu mati semua. Aku cari asal ini yang sudah bukaan, yang sudah knopnya lepas, itu berarti kan otomatis mati gitu. Nah aku cari sembarang lah ini, sama aku ambil sama ini tuh, ya udah aku ambil yang masih bawaannya mesin, bawaannya jam itu aja bisa kayaknya.
Kalau tidak percaya mesin ini mati, nanti kita bisa lihat di sini sama-sama apakah dia benar-benar mati atau hidup. Nah, gitu. Saya lepas dulu. Ini menggunakan jarum khusus ya, alat pencabut jarum. Ini mati, tak buang saja karena kebanyakan mesin aku jadinya malah bingung. Udah, tak buang aja semua. Maksudnya kebanyakan mesin mati, bukan mesin yang hidup. Kalau mesin yang hidup ya nggak apa-apa. Kalau mesin mati kayak gini harus perbaiki semua. Kemudian untuk menyelam bagaimana cara perbaikannya sudah saya ajarkan juga. Aku menggantinya dengan itu kemarin, dengan pipa ya, untuk membuat atmosfer ya, bukan atmosfer bumi ini, atmosfer jam tangan. Karena jam tangan itu kan jam tangan kalian coba di sana, kalau di sini kodenya adalah bar, namun ini tidak real gitu, karena sistem mekanismenya itu bukan bar. Kalau ini kuat kan ada biasanya 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM ya, gitu. Kalau jam tangan teman-teman ada tulisannya kayak gitu, ATM itu singkatan dari atmosfer gitu. Jadi bukan hanya bumi aja yang atmosfer gitu. Karena sudah terlanjur kita belajar logika di sini itu nanti kita akan mempelajari semuanya karena sudah terlanjur di logika gitu. Jadi logika ini harus terarah, harus sesuai. Di SD kita sudah diajari logika dengan objek angka gitu di SD. Atau cerita-cerita Ibu Ani beli apel atau apa itu logika. Dan logika itu diciptakan bukan untuk lulus kita sekolah, bukan, namun untuk agar kita bisa berpikir gitu. Waduh, ini kurang, pantas nggak mau nempel ini guys, ini kurang masuk ini. Saya masukkan. Gitu, ini tak coba dari sini karena sudah terlanjur masuk, ya sudah, masukannya dari sini aja. Nah, gitu. Dan ini benar-benar mati. Teman bisa lihat ini mati ya, mesinnya mati. Di sini tak kasih baterai udah, dan ini benar-benar mati. Oh, ini hidup.
berarti nggak perlu shock terapi ya, gitu. Berarti cara menghidupkannya tinggal gitu saja, dituduh mati malah hidup nah, gitu. Oke, langsung kita pasang. Materi khusus ini adalah dari permintaan dari customer, itu tahan air dan untuk renang nah, gitu. Gini guys ya. Untuk hypnoselling bagaimana? Hypnoselling teman-teman udah menguasai ya, itu dasarnya saja udah tak kasih metode hypnoselling kalau teman-teman mau membuka bisnis gitu. Namun untuk yang online itu kan masih offline ya. Kalau teman-teman bersaing di permainan offline. Nah, itu kalau online itu teman-teman harus punya dasarnya, yaitu apa itu IT. IT itu sudah tak peragakan IT itu, sehingga saya dibanned oleh Facebook, bahkan dihubungi beberapa kali. Ditelepon langsung di rumah saya, aku ditelepon di FB lewat email. FB juga memberikan pengetahuan, aku tahu kalau ini real dari FB. Kan ada centang birunya gitu. Ada badaknya istilahnya seperti itu. Namun di situ aku menerapkan kalau dalam dunia bisnis ada istilahnya ini bisnis ini traffic error marketing. Nah, gitu. Ini kalau yang masih S1 belum menguasai ini ya, traffic error marketing nah, gitu. Di saat aku benar-benar frustasi dan aku mengorbankan semua, yang penting hutang saya itu lunas gitu. Jatahnya 2 tahun namun lunas 10 bulan, sekitar 200 juta lebih gitu. Namun yang terakhir saya terapkan traffic error marketing itu, dan akhirnya benar cuan. 1 minggu itu bisa 20 juta. Namun untuk jangka panjangnya aku kehilangan jangka panjang. Nah, itu yang dinamakan traffic error marketing. Naik tapi error gitu. Error berarti kan gila gitu istilahnya kalau dalam pengaplikasiannya. Tuh, teman-teman bisa baca artikel traffic error marketing. Aku sendiri yang belum pernah baca masalahnya gitu. Belum pernah baca di Google mungkin ada gitu. Dengan logika ini kita juga bisa belajar semuanya, fisika gitu, kimia gitu juga bisa. Atau pipa seperti ini, ini dari batu gitu, yang saya buat sendiri dari batu alam. Sudah mineral, tanpa belajar, tanpa nyontoh orang gitu. Oke, ini sudah bisa. Untuk seal bagian as ini udah
tatanan udah bagus ya. Ini kalau misalkan tak perdalam lagi itu lebih bagus. Itu mekanismenya bisa untuk renang gitu. Kalau ya maksudnya renang dan menyelam. Kalau ini kemungkinan renangnya hanya renang sebatas wisata. Perenang wisata itu artinya adalah perenang amatir, bukan profesional. Kalau yang profesional adalah para pencari ikan dan lain sebagainya. Satu seperti itu. Nah pada ini backcase-nya gitu itu memang nggak ada seal ya dari bawaannya ini. Itu nggak ada seal. Kita bisa apa ini? Aku cari penggaris dulu guys. Penggaris saya kok hilang. Masalahnya itu di mana ini? Penggaris itu hilang. Aku jadi nggak bisa ngukur. Gitu guys. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Kita pakai filing saja gitu. Pakai filling saja. Kita kira-kira kalau segini, yang penting ini apa ya, besarnya seal ini itu tidak pas dengan diameter jam atau lebih besar dari diameter jam. Kalau bisa dikurangi karena pada proses silikon ini akan terjadi yang namanya itu pemuaian gitu. Jadi bukan hanya besi saja yang kena panas memuai ya, bukan hanya, semua itu dalam benda-benda ini itu bisa terjadi hal-hal kimiawi seperti kalau tersentuh panas seperti ini namanya pemuaian, memuai ya gitu. Maksudnya dalam fisika, dunia fisika itu seperti itu, memuai. Apalagi ini yang sifatnya lentur ya gitu. Kita perbesar dulu seal karetnya ini guys. Nah, gitu. Masih nggak sampai guys ini. Itu mungkin kurang besar atau bagaimana ini. Coba sekali lagi. Kurang besar ini guys, kita perbesarkan dikit, berarti ukurannya adalah segini, ukuran mentahnya maksud saya itu segitu, ukuran mentah segitu. Kita cari ya. Yang ukuran mentah segini nih besaran ya guys. Cari-cari dulu. Ini ada, ini pas atau enggak, tapi kecil tidak apa-apa, agak besar malah ukuran mentahnya itu agak besar tapi kecil. Nah gitu. Kalau yang tebal ini seharusnya, oh ini pas, kita nggak usah jadikan apa itu pemuaian itu nggak usah berarti, karena semua ada tempatnya kan gitu. Ada penyelarasan di matematika juga, ada bab penyelarasan juga ada. Ada yang namanya peluang juga ada di matematika tuh. Oke, kita sudah lengketkan semua ini. Kita coba guys ya, apakah ini benar-benar bisa buat renang dan tahan air. Nah gitu. Oke, ini udah bisa. Udah gini aja, simple. Ini kalau misalkan untuk pemenang, maksud saya itu perenang amatir atau perenang wisata tadi ya itu sama. Dan untuk menghidupkan mesin yang mati ya cuma gitu saja ya tadi ya. Namun itu aku itu termasuk beruntung tadi berartinya. Itu istilahnya itu memang bejo nah, gitu. Kadang-kadang ada yang sulit, ada yang mudah kayak gini gitu. Karena ini kita fokus di jam tangan tahan air.
Oke, kita cek ini apakah bautnya itu ada yang dol. Kalau dol itu sudah dipastikan tidak tahan air. Kalau sudah dol, ada bagaimana kalau misalkan tidak dol sudah tak kasih tahu sudah tak ajarin bagaimana memperbaiki apa itu baut dol pada jam tangan. Itu teman-teman bisa playback kembali ke cara servis jam tangan, nanti itu sudah tak ajarkan. Di konten ini juga kebetulan ada istilahnya itu fisioterapi. Fisioterapi itu hasil pengembangan saya yang sudah di situ. Itu nanti kita akan bahas juga karena kita sudah mencakup di sini biar kita temanya ini satu tema, cuma beda-beda objeknya, gitu istilahnya seperti itu. Matematika ada di situ, ada matematika. Cuma itu belum sampai semuanya ya, karena yang konten itu sekarang lagi banyak tugas, gitu, tugas ngurus anak sama online. Sama jualan jualan thrift, gitu. Ini juga yang mau nyervis. Kalau yang jauh saya angkat tangan, namun kalau berani resiko, karena semua ada dalam peluang itu ada istilahnya resiko. Dan biaya transportasi adalah biaya pengiriman, gitu. Saya siap, namun kalau tidak berani di situ ya cari tukang servis di dekat-dekat saja atau langsung praktekkan sendiri. Kalau keinginan saya teman-teman praktekkan sendiri, ya gitu. Karena kita sudah belajar di sini, meskipun ini sekedar hiburan. Kadang cocok saya ini tidak sinkron juga karena aku sesuai suasana hati juga. Oke, kita masukkan di sini. Nah, di sini. Dan air ini tahan air, gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk renang, gitu. Kalau untuk renang kita ketok-ketok ini. Kenapa saya ketok-ketok ini? Karena kalau diketok-ketok ini itu istilahnya itu resisten itu apa sih? Resisten itu kayak seperti apa ya, guncangan gempa. Nah, itu guncangan, lebih tepatnya ke guncangan, gitu. Itu adalah kadang adanya shock resist lah, itu berarti dia kuat dalam guncangan, istilahnya seperti itu, shock resist. Karena kita kembali shock terapi tadi ya, juga di sini ada istilah shock resist, itu shock resistant, nah, gitu. Itu untuk benda atau objek. Kalau yang shock terapi ini ya untuk mesin bisa sih, untuk mesin bisa, itu berarti masuknya ke benda. Untuk psikologis, untuk mental juga bisa, itu shock terapi. Jadi shock terapi ini kemarin aku kan ada itu teman-teman tuh yang keturunan PKI, ya, gitu. Kebetulan bahasanya adalah ini maksudnya filsafat. Saya tidak bahas di tapi aku diikutkan, tapi tidak apa-apa. Saya tak kasih pilihan 1, 2, yang 2 itu tentang keadilan, lalu dia memilih 2. Kenapa PKI begini? Langsung saya tahu, oh ini dia keturunan PKI, gitu. Udah di situ. Kalau itu nanti dibahas nanti. Ada rinciannya, ada teksnya lengkap. Jadi aku memancing seseorang itu dengan shock terapi itu tadi. Oke, ini bagaimana, ini sudah gini ya, kita getaran shock resistant. Nah, seperti itu saja untuk memperbaiki mesin. Oke, nanti kontak saya di channel Jendela Wali.